Jadi mengkafil anak yatim ini fadilahnya didapatkan oleh orang yang mengkafil pakai uangnya sendiri, nggak duit dewi. Atau tidak pakai uangnya sendiri, pakai uangnya anak yatim itu. Jadi misalnya arek yatim, arek mati, wong tuanya mati, bapaknya mati, anaknya saya cilik. Tapi warisannya akeh. Berarti ki arek yatim sugih. Maka dia mengkafil anak yatim itu dengan uangnya anak yatim. Tapi dia mengkafilnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi duit arek yatim tapi diatur no. Dia digenak-genak no. Ya panganane, ngombene, pakaiane, sekolahane, pendidikane kabeh. Jadi dia seperti orang yang menjadi walina anak yatim. Yang penting wilayahnya wilayah syariah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معاشر المسلمين والمسلمات bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang agung yang wajib kita syukuri. Allah masih memberikan nikmat kehidupan, keimanan, kesehatan dan kesempatan. Allah mampukan kita untuk bangun salat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, dan Allah mudahkan untuk duduk di rumahnya menghadiri majlis ta'lim sampai syuruk nanti, dan kita tutup dengan salat 2 rakaat, salatu sunnatil isyraq. Allah mencatat untuk kita semuanya ganjaran seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Dan dengan barakah majlis ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat wal afiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan madrasah juz amma, dan yang lalu kita sudah masuk surat Al-Ma'un dan baru kita bahas ayat yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Yang lalu kita sudah membahas ayat yang pertama, dan kita juga sudah membahas makna ad-din. Kemudian juga sudah kita bahas siapa yang dimaksud dengan ayat pertama tersebut. Dan hari ini kita masuk ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Ini termasuk salah satu jenis tafsir yang tertinggi, yaitu tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ada tahapan-tahapan penafsiran, dan ini penting sekali agar supaya Al-Quran tidak diselewengkan. Yang pertama-tama adalah tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, contohnya ayat ini Allah tanya lalu Allah jawab sendiri. Karena Al-Quran itu saling menafsirkan. Dan sebagian ulama sudah menulis kitab tafsir yang secara khusus fokus tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, dan yang paling bagus, paling terkenal tafsir Adwa'ul Bayan karya Asy-Syaikh Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Yang kedua, kalau tidak ada di Al-Quran, maka tafsirul Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjabar luaskan Al-Quran. Yang ketiga, kalau tidak ada di As-Sunnah, maka tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Dan itu banyak, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Kemudian kalau tidak ada, maka yang keempat, tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para tabi'in, murid-muridnya sahabat.
banyak pakar tafsir dari kalangan tabi'in. Di antaranya Mujahid, Muqatil, Al-Dhahhak, dan yang lain-lainnya. Kemudian kalau tidak ada, yang terakhir, yang kelima, tafsirul Quran bimuqtada al-lughah wasyara'. Menafsirkan Al-Quran dengan kaidah-kaidah ya, agama dan kaidah-kaidah bahasa, kaidah-kaidah syariat. Dan semuanya itu sudah diwakili oleh tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir At-Tabari, dan juga tafsir As-Sa'di, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Ini penting karena Al-Quran bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan selera. Supaya enggak tersesat, maka perlu ada relnya, ikut relnya supaya enggak tersesat. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang yang mendustakan ad-din, di antara sifatnya adalah dia itu yad'ul yatim, yaitu dia mendorong anak yatim dengan kasar dan keras. Ya, mendorong anak yatim dengan kasar dan keras. Ya, kalau bahasa kita itu jungkrakno anak yatim. Anak yatim itu jungkrakno, ya. Kemudian tidak menyayangi anak yatim karena hatinya keras. Gak sayang nang arek yatim, hatine keras. Padahal Islam menyuruh sayang kepada anak yatim. Kemudian dia juga tidak mengharapkan pahala dari Allah dan tidak takut siksanya Allah. Wis gak wedi karo Gusti Allah, gak mengharapna pahalane Gusti Allah. Wis gak butuh karo Gusti Allah. Kasar kepada anak yatim. Kata-kata yad'u itu mirip dengan yang difirmankan oleh Allah di surat At-Tur ayat nomor 13. Surat At-Tur ayat 13, yauma yud'auna ila nari jahannam. Pada hari ketika mereka didorong dengan keras dan kasar untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Jadi mlebu neraka itu diapakno? Dijungkrakno. Mlebu kon-kon. Ya kenapa? Cengkal, gak iso diatur. Ahli neraka itu orang-orang yang cengkal dan super cengkal. Kalau orang baik-baik insyaallah tidak akan masuk neraka. Kemudian maknanya adalah annahu yadfa'ul yatim an haqqihi daf'an 'anifan liyakhudha malahu. Maksudnya adalah dia mendorong anak yatim dari haknya anak yatim itu dengan dorongan yang keras untuk mengambil hartanya. Dorong anak yatim, jungkrakno anak yatim, tujuannya adalah ngambil hartanya anak yatim. Nah, ini luar biasa ya, ngambil hartanya anak yatim. Kemudian yang lalu ketika kita membahas surat Ad-Duha, kita pernah membahas tentang keutamaan mengkafil anak yatim. Karena sekarang pembahasannya juga tentang anak yatim, maka kita bahas lagi. Itu Wadduha itu saya lihat tadi di rekamannya, itu setahun yang lalu kita Wadduha itu. Mengkafil anak yatim. Di antara amalan yang paling mulia dan ibadah yang paling utama adalah mengkafil anak yatim. Ini kata para ulama, min ajallil qurbat wa afdalit ta'at, termasuk amalan yang paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah yang paling agung. Mengkafil anak yatim. Dan mengkafil anak yatim termasuk min ajalli a'malil bir, salah satu amal kebaikan yang paling agung, terutama kalau anak yatim yang masih ada kerabat. Anak yatim yang masih ada famili dengan kita. Ya, anaknya ponakan kita, sepupu kita, dan yang lainnya. Kemudian para ulama mengatakan anak itu dikatakan yatim kalau bapaknya mati dan anak itu belum baligh. Itu syarat ya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan la yutma ba'dah tilam. Tidak ada istilah anak yatim kalau sudah baligh. Jadi yatim itu belum baligh. Dan juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 6, wabtalul yatama hatta idza balaghu an-nikah. Jadi anak itu dikatakan yatim sampai dia itu baligh. Kemudian yang lalu pernah kita bahas, kalau anak ditinggal mati bapaknya belum baligh namanya apa? Yatim. Kalau ditinggal mati ibunya? Dulu pernah kita bahas. Enggak, kalau bahasa Arab apa? Bahasa Arab apa bahasa Arabnya? Dulu pernah. Kalau antum buka di tafsir Wadduha.
Ya, kalau ditinggal mati ibunya, manusia yang ditinggal mati ibunya itu namanya aji. Aji. Falladzi tamutu ummuh minal bashar yusamma ajiyan. Jadi manusia yang ditinggal mati ibunya itu namanya aji. Kalau bahasa kita piatu. Kalau yatim ditinggal mati bapaknya dia belum baligh. Di dalam kitab Lisanul Arab, kamus besar bahasa Arab disebutkan, waqala Ibnu As-Sikkit mengatakan, al-yutmu fin nasi min qibalil ab. Yatim dari kalangan manusia itu kalau bapaknya meninggal dunia. Wa fil bahaimi min qibalil Kalau binatang tidak. Hewan itu dikatakan yatim kalau ibunya meninggal. Ya, jadi beda antara manusia dengan hewan. Kalau manusia yatim itu bapaknya meninggal dunia belum baligh. Kalau hewan dikatakan yatim kalau ibunya yang meninggal dunia, induknya mati. Kemudian Ibnu Barri rahimahullahu taala mengatakan, al-yatimu alladhi yamutu abuhu. Anak yatim adalah anak yang bapaknya mati. Wal ajiyu alladhi tamutu ummuh. Sementara al-aji itu kalau ibunya yang mati. Kalau bapak ibunya mati. Kalau bahasa kita yatim piatu. Kalau bahasa Arab wal latimu alladhi tamutu abawah. Kalau mati bapak ibunya namanya al-latim. Al-latim. Jadi yatim piatu itu al-latim. Fahuwa yatimun hatta yablugh fa idza balagha zala anhu ismul yutum. Dia dikatakan yatim sampai baligh. Kalau sudah baligh maka hilang sebutan yatim. Nah, ini penting ya. Ini penting terutama di panti-panti asuhan. Panti asuhan yatim piatu. Ternyata isinya arek gede-gede. Wis baligh-baligh. Ya kudu yatim iki jenenge. Nah, itu gimana solusinya? Ditambahi aja panti asuhan yatim piatu dan duafa. Jangan masuk yatim. Walaupun mereka tetap butuh santunan bantuan, tapi fadilahnya sudah berbeda. Fadilahnya beda. Arek yatim ono fadilah khusus. Kalau sudah hilang yatimnya, masuk kategori fakir, miskin. Ya, fadilahnya beda. Kalau yatim itu lebih fadilahnya. Dan insyaallah kita akan bahas tentang keutamaan mengkafil anak yatim. Allah dan Rasulnya Muhammad SAW memotivasi kita untuk perhatian kepada anak yatim. Nolong mereka, bantu mereka, mengasuh mereka. Yang pertama-tama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Wa asyara bis sabbabah wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Aku dan orang yang mengkafil anak yatim di surga seperti ini. Ya, dan beliau mengisyaratkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya dan dibuka dikit. Nah gini ya. Aku ambil uang sing ngafil anak yatim di surga koyo iki. Artinya apa? Artinya apa? Artinya dekat sekali di surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam redaksi Imam Muslim rahmatullah alaih, beliau bersabda, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara malikun bis sababah wal wusta. Orang yang mengkafil anak yatim, baik anak yatimnya dia atau anak yatimnya orang lain, aku dan dia di surga seperti ini. Ya, beliau mendekatkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Nah, di sini ada tambahan anak yatim kita, keluarga kita, atau anak yatim orang lain, bukan keluarga kita. Yang penting intine arek yatim. Lek keluarga fadilahnya double. Ya, kafil anak yatim plus apa? Plus apa kalau keluarga? Plus nyambung silaturahmi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan hadis ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kafilul yatim yang dimaksud mengkafil anak yatim. Ini penting ya. Apa sih yang dimaksud mengkafil anak yatim itu? Al-qaimu bi umurihi min nafaqatin wa kiswatin wa ta'dibin wa tarbiyatin wa ghairi dzalik.
seseorang itu layak dikatakan sebagai mengkafil anak yatim kalau dia itu mengurus segala kebutuhan anak yatim. Jadi ngurusi kebutuhannya kabeh. Apa saja kebutuhan itu mencakup nafkah, dikai nafkah. Kemudian juga mencakup pakaian, dikasih pakaian. Kemudian juga mencakup pendidikan, diberi pendidikan. Dan mencakup juga pengasuhan dan hal-hal yang lainnya yang menjadi kebutuhan anak yatim. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin dapat predikat mengkafil anak yatim, berarti apa? Berarti dia itu apa? Mengcover semua kebutuhannya anak yatim kabeh. Ya, nafkah, sandang pangan, papan, pendidikan, pengasuhan kabeh lengkap. Itu baru layak dapat gelar apa? Mengkafil anak yatim. Bukan ngasih uang anak yatim setahun sekali. Terutama sekarang bulan Muharram ya. Ngasih uang anak yatim. Nah, bukan termasuk mengkafil itu. Mengkafil itu ya terus-menerus sampai arek apa? Sampai arek balik. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa hadhil fadilah tahsulu liman kafalahu min mali nafsihi aw min malil yatim bi wilayah syar'iyyah. Fadilah ini, keutamaan ini diperoleh siapapun yang mengkafil anak yatim baik dengan hartanya sendiri atau dengan harta anak yatim melalui wewenang syar'i. Jadi mengkafil anak yatim ini fadilahnya didapatkan oleh orang yang mengkafil pakai uangnya sendiri, nggak duit dewi. Atau tidak pakai uangnya sendiri, pakai uangnya anak yatim itu. Jadi misalnya arek yatim, arek mati, apa wong tuanya mati, bapaknya mati, anaknya sik cilik, tapi warisane akeh. Berarti ki arek yatim apa? Sugih. Maka dia mengkafil anak yatim itu dengan uangnya anak yatim. Tapi dia mengkafilnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi duit arek yatim tapi diaturno. Dia apa no? Digenak-genakno. Ya panganane, ngombene, pakaiane, sekolahane, pendidikane kabeh. Jadi dia seperti orang yang menjadi walina anak yatim. Yang penting wilayahnya wilayah syariah. Ya. Jadi uangnya dia sendiri atau uangnya anak yatim. Atau mungkin juga uangnya titipannya orang. Jadi wong nitipi duit, iki lho, arek yatim iku, lah dia yang apa? Yang genak-genakno arek yatim itu kuwabe. Ini termasuk mengkafil anak yatim. Baik. Kemudian Ibnu Battal rahimahullahu taala mengatakan tentang hadis ini adalah haqqun ala man sami'a hadzal hadits an ya'mala bihi liyakuna rafiqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wala manzilah fil akhirah afdal min dalik. Sudah sepatutnya orang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya. Ya, kita semua sudah dengar hadis ini, keutamaan mengkafil anak yatim. Kenapa kita mengamalkan? Supaya kita menjadi temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga. Cek dadi koncoe Kanjeng Nabi. Kumpul Kanjeng Nabi di syurga. Dan tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih afdal daripada kedudukan menjadi temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, luar biasa ini ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kemudian juga bentuk mengkafil anak yatim itu ada dua. Ya, bentuk mengkafil anak yatim itu ada dua. Yang paling afdal dan ini yang banyak diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal. Itu anak yatim diambil, dimasukkan ke dalam rumahnya. Jadi anak yatim dijupuk, dilebokno omahe, ya, diperlakukan seperti anaknya sendiri. Ini yang paling afdal. Jadi anak yatim dimasukkan rumahnya, sudah kayak anak dhewe wis. Yang mangane padha karo anake, ngombene, pakaiane, pendidikane kabeh wis kaya anake dhewe. Sehingga anak yatim tidak merasa dibeda-bedakan. Ini yang paling afdal. Kemudian yang kedua adalah ini juga bagus, cuman tingkatannya di bawah yang pertama tadi. Yaitu anak yatim tetap bersama ibunya. Atau anak yatim berada di panti asuhan. Dan kita membantu dengan dana.
Wis pokok segala kebutuhan anak yatim ini saya yang mengkafil, saya mengcover kabeh butune apa ya tak kei kabeh. Ini juga termasuk mengkafil anak yatim. Jadi dititipno panti asuhan atau ibu ya. Ya, tapi semua kebutuhannya dari saya. Oh, ini Masya Allah. Nah, iki wong lek duwe dhuwit Bapak Ibu, ya iki amal sing hebat iki. Lek sampean kepengin nabung nang Gusti Allah, ya iki jenenge nabung sing top itu. Ya, cari janda-janda yang punya anak yatim, single parent. Bojone wis mati sing lanang, nah ibuke duwe arek yatim, ya dikafil. Kafil wis kebutuhane pira? Saulan pira? Setahun pira? Wis langsung dikei sampai areke balik. Anda untung, Anda tidak rugi. Duit gaya apa? Iya kan? Uang buat apa disimpan aja kan? Ini namanya nabung. Anda bukan bantu anak yatim. Anda bukan menyantuni anak yatim, tapi Anda nabung kepada Allah. Ikut duit tetap wekmu. Nanti kamu ketemu lagi di depan Allah dengan uang itu dan sudah berkembang menjadi banyak. Ya, disebutkan di dalam hadis kalau orang sedekahnya kecil itu langsung oleh Allah diterima dan kemudian oleh Allah dikembangkan. Tahu-tahu jadinya gede. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi kalau kita mampu jangan sia-siakan keutamaan ini dan semoga Allah menjadikan kita mampu melakukan amal yang agung ini. Kemudian yang kedua, ini tentang ibunya anak yatim, janda. Ini nasihat untuk para janda yang ditinggal mati suaminya dan punya anak yatim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana awwalu man yuftahu lahu bab al-jannah. Illa annahu ta'ti imra'ah tubadiruni, fa aqulu laha, ma laki wa man anti? Fataqulu ana imra'ah qa'adtu ala aitamin li." Kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang pertama dibukakan untukku pintu surga. Jadi kan kita mau masuk surga ya, kabeh awake dhewe kabeh insyaallah mlebu surga. Teko ngarepe surga, lawange sik nutup, durung buka lawange. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau minta dibukakan. Yang jaga tanya, "Man anta? Siapa kamu?" Dia bilang, "Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wah, Nabi Muhammad SAW. Ya, memang saya tidak boleh buka pintu ini sebelum Anda. Lalu dibuka pintunya. Yang pertama masuk siapa? Rasulullah SAW. Nah, Kanjeng Nabi melbu. Begitu Kanjeng Nabi melbu, ini orang wedok katanya nyelip Kanjeng Nabi. Orang wedok katanya nyelip Kanjeng Nabi. Ada orang perempuan mau balap Nabi. Ya. Kemudian Nabi tanya, "Apa urusanmu? Siapa engkau?" "Siapa kau niki? Kok katanya melbu bareng aku? Apa katanya disi aku?" "Siapa kau niki?" Ya, kemudian perempuan itu bilang, "Aku adalah seorang perempuan. Suamiku mati dan aku tidak nikah lagi. Demi untuk mendidik anak yatim. Demi fokus kepada anak yatimku." Wah, Masya Allah. Jadi ini fadilah istri yang ditinggal mati suaminya sementara ada anak-anak yatim dan dia siap untuk tidak nikah dulu. Karena apa? Kepingin apa? Kepingin fokus untuk perhatian kepada anak yatim. Soalnya kalau dia nanti nikah, nanti dia fokus kepada suaminya, suami baru. Ini enggak wis. Ya, hakku aku korbankan demi untuk saya perhatian kepada anak yatim. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Ya, tentu ini kalau tidak dikhawatirkan fitnah ya. Tapi kalau khawatir fitnah ya afdal nikah lagi kalau khawatir fitnah. Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini, wa ruwatuhu la ba'sa bihim, perawinya enggak ada masalah, yaitu hadisnya ini bisa dijadikan hujjah, riwayat Abu Ya'la. Kemudian di situ ada kata-kata tubadiruni, ada perempuan yang mau membalap aku, itu kata Ibnu Hajar, ai litadkhula ma'i au tadkhula fi athari, yaitu dia itu bersegera masuk bersamaku atau tepat setelahku. Jadi wong wedok katanya mlebu bareng aku utawa mlebu ndek mburiku persis. Jadi Nabi mlebu langsung wong wedok iki utawa mlebune bareng-bareng. Kemudian wa yuhtamal an yakuna al-murad majmu' al-amrayn sur'at ad-dukhul wa 'uluwal manzilah. Ada kemungkinan juga maksudnya dua-duanya. Ini perempuan ini bersegera untuk masuk dan betapa tingginya kedudukan perempuan ini.
Jadi dia segera masuk surga bersama Nabi atau setelah Nabi langsung, berarti kedudukannya apa? Kedudukannya apa berarti? Sangat tinggi, sangat mulia. Mlebu surga bareng Kanjeng Nabi utawa ndek mburiye Kanjeng Nabi langsung. Kemudian juga Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menjelaskan hadits ini, yakni anna tilkal mar'a habasat nafsaha ala auladiha turabbihim wa tarakat at-tazayyun wat tasannu wat ta'arrud lil azwaj. Ini untuk para janda yang ditinggal mati suaminya dan punya anak yatim. Maksud hadits ini adalah wanita itu menahan dirinya untuk tetap mengasuh anak-anaknya. Fokus ngasuh anak, mendidik anak-anak, meninggalkan perhiasan, dandanan, serta tidak menampakkan diri untuk dinikahi. Jadi fokus ngasuh arek yatim sehingga dia tidak mikir untuk apa? Gak mikir untuk apa? Gak mikir untuk perawatan wajah, tidak mikir untuk berdandan, tidak mikir untuk bersolek, dan tidak mikir untuk dilihat orang laki supaya dinikahi. Wis gak mikir iku. Aku gak mikir nikah dhisik wis. Wis aku pokok fokus ya apa carane ndidik arek yatim iki. Ngedekno arek yatim iki, menjadikan dia anak yang saleh. Masya Allah, luar biasa. Ini perjuangan berat ya, sehingga dia layak untuk mendapatkan kedudukan masuk surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau masuk surga di belakangnya Nabi langsung. Berarti awake dhewe ndek mburi kabeh, kalah mbek wong wedok iki. Masya Allah, luar biasa. Ya, namun sekali lagi kalau tidak dikhawatirkan fitnah, elek sik nom, sik khawatir fitnah, tergoda, terus rumus dalam maksiat, ya sudah lebih baik kamu nikah aja, menghindari fitnah. Kemudian juga yang nomor 3, ini juga keutamaan yang luar biasa, hadis riwayat Bukhari Muslim dan ini redaksi Imam Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im la yaftur wa qas sha'im la yuftir. Orang yang mengurusi, membantu para janda dan orang miskin seperti mujahid di jalan Allah, seperti orang yang selalu sholat malam tanpa lelah, dan seperti orang yang selalu berpuasa tanpa berbuka. Lagi keutamaan bantu janda. Kalau ada anak yatim, biasanya ada apa? Ada janda. Ibuke rondo. Nah, kadang janda itu nggak mampu bekerja. Maka kita fokus bantu janda ini. Waduh, luar biasa. Dapat fadilah 3. Apa tadi fadilahnya? Seperti orang jihad fi sabilillah. Yang kedua, seperti orang yang sholat malam terus, gak bosen-bosen, gak mandek-mandek, gak kadek turu. Yang ketiga, seperti orang yang poso terus bendino, gak tahu gak poso. Luar biasa ini. Luar biasa ya, Masya Allah. Dan ada orang-orang dermawan, luar biasa, antum tiru kalau bisa, kalau antum punya uang. Ada orang kaya raya, itu suka bangun rumah, bangun omah wakeh, bangun omah 40, bangun omah 50. Untuk siapa? Untuk janda-janda plus anak yatimnya. Itu dikekno omahe, diberikan. Itu rumah diberikan janda dan anak yatim. Bayangkan. Senengnya kaya apa iku? Iku janda dan anak-anak yatim. Senengnya seperti apa kira-kira? Seneng apa gak iku? Ya seweneng pol. Bahkan mungkin dia bilang iki ojo-ojo kudu menungso ya malaikat paling. Ini orang ini malaikat ini. Allah ngirim malaikat ini. Iya, malaikat temenan iku. Wah, insyaallah orang ini masuk surga melalui itu. Itu pintu masuk surga luar biasa. Bayangno didoakno sapa? Didoakno sapa? Didoakan janda-janda, didoakan anak yatim, didoakan al-fuqara wal masakin. Itulah yang membuat kita happy yang di kono itu. Anda membuat orang bahagia, Anda bahagia nomor 1. Anda membuat orang senang, Anda senangnya nomor 1. Jadi bahagia itu adalah efek samping. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Iku wong pinter, wong cerdas, itu uangnya benar-benar bermanfaat. Kayak duwe-duwe akeh kayak apa disimpen tok. Mbok mati ya ditinggal kalau faedahe. Kemudian yang keempat, kalau kita merasa punya hati keras, hatiku kok keras ya, aku ingin melembutkan hatiku. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbih
Ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengadu, "Ya Rasulullah, hatiku keras. Mohon resepnya untuk melembutkan hatiku." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In aratta an yalina qalbuk fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Kalau kamu ingin supaya hatimu lembut, beri makan orang miskin dan kamu mengusap kepalanya anak yatim. Jadi arek yatim, kepalanya diusap, bayang iki arek yatim. Itu akan melembutkan hati. Maksudnya mengusap kepalanya itu ya duwike metu rek. Kudu ngusap kepala itu. Usap kepalanya kayak apa? Coklat. Kan seneng anak yatim kan? Makanan gitu ya, tapi coklat yang sehat ya. Cok coklat yang enggak sehat. Jadi coklat yang keren, yang sehat. Oh, seneng ya arek yatim. Atau beri apa kesenangannya dia. Masya Allah. Itu akan melembutkan hati ya, sing gelak ngelus-ngelus kepala arek yatim plus duwike metu. Nah, itu hatinya akan lembut. Kemudian yang kelima, kalau kita ingin bisa melewati rintangan dan kesulitan yang dahsyat hari kiamat, salah satu resepnya adalah berbuat baik kepada anak yatim. Ya, surat Al-Balad ayat 11 sampai 15, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin di masghabah yatiman da maqarabah. Yang membuat kita bisa melewati rintangan yang dahsyat hari kiamat adalah menyantuni anak yatim, terutama anak yatim yang masih ada kerabat, masih ada famili. Kemudian yang keenam, salafus saleh itu sangat mengagungkan masalah anak yatim. Sahabat Abdullah bin Umar, ini Masya Allah ya, sahabat ini Masya Allah. Kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar tidak memakan suatu makanan melainkan di meja makannya itu ada anak yatim. Ya, ini riwayat Imam Bukhari di Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Jadi sahabat Abdullah bin Umar lek kate mangan itu minta apa beliau? Tolong celukno arek yatim. Cek aku mangan bareng arek yatim. Jadi lek kate mangan iku tolong celukno arek yatim supaya aku makan dengan arek yatim. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Para sahabat ini benar-benar mengamalkan sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, ini ada kisah tentang Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal khalifah yang adil. Ya, karena waktunya hampir habis, saya ceritakan aja langsung. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz punya anak masih kecil, main-main sama temannya. Ya, kemudian temannya itu melakukan sesuatu sehingga kepala anaknya Amirul Mukminin terluka. Ya, mungkin ditutuk apa-apa sampai buncur. Lah orang-orang bawa ini, dibawa. Wah ini buncurno anake sapa? Buncurno anake Amirul Mukminin digowo. Kemudian setelah dihadapkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berkata, "Dia adalah anakku. Dia adalah anak yatim." Langsung Amirul Mukminin apa? Langsung reda beliau. Langsung reda. Beliau pertanyaannya balik. Apakah anak ini dapat santunan dari dewan? Apakah dapat santunan dari negara anak ini? Tidak dapat santunan anak ini. Tolong catat anak ini, masukkan ke dalam santunan. Jadi bukan dihukum malah apa? Malah dikasih santunan. Soalnya apa? Arek yatim. Kemudian istrinya Umar bin Abdul Aziz namanya Fatimah. Waduh, kon iki kapien kon iki. Kon iki wong apik masyaallah. Lah engko lek arek iku mukul anakmu mana ya apa? Artinya pastinya kamu beri pelajaran, kamu hukum supaya ndak berbuat lagi gitu loh ya. Kan dikasih apa? Efek jerah gitu kan. Ternyata kata beliau, waduh, tolong ya, ojo meden-medeni anak yatim. Tolong jangan nakut-nakuti anak yatim. Tolong jangan ngancam-ngancam anak yatim. Jadi usulannya ditolak, ojo isi anak yatim, disantuni seakan arek iki. Masya Allah, tabarakallah. Padahal melukai anaknya. Saya tambah ya, biar tuntas wis endang mari. Kemudian juga Al-Hafidz Al-Mizzi mengatakan ada seorang namanya Umairah bin Abi Najiyah. Mengundang anak yatim ke rumahnya, dikasih makan, dikasih minum, rambutnya diminyaki, dirawat, di omahe, mek sepisan tok, diundang, dimuliakan di rumahnya.
Kemudian setelah itu dia berdoa, Allahumma asyrik walidayya fi hadza. Ya Allah, sertakan kedua orang tuaku dalam pahala ini. Ya Allah, aku lak nyantuni arek yatim dina iki, mudah-mudahan ya Allah bapak ibuku oleh ganjaran pisan teko amal iki. Sudah selesai, anak yatimnya pulang, kemudian dia tidur. Beliau tidur, dan dalam tidurnya mimpi. Bapak ibunya datang bersama anak yatim tersebut. Kemudian bapak ibunya bilang, "Ya bunayya, ma a'dhama barakata hadzal yatim alaina." Wahai putraku, sungguh besar keberkahan anak yatim ini bagi kami. Amalmu wingiku benar-benar sampai nang aku. Luar biasa barokah arek yatim ini. Dan ini juga doa yang bagus ya. Bahkan para ulama mengatakan kalau bisa kita ini setiap beramal, ya berdoalah seperti ini. Ya Allah, jadikanlah ayah bundaku juga ikut mendapatkan pahalanya. Ya Allah, jadikanlah ayah bundaku juga ikut mendapatkan pahalanya. Iku sampai nang kuburane wong tua iku seneng. Allahumma asyrik walidayya fi hadza. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsuruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Tiadalah kamu ditolong dan tiadalah kamu diberi rezeki melainkan berkat kaum lemah. Yang membuat Allah nolong kita, yang membuat Allah memberi rezeki kita karena kita perhatian kepada kaum lemah, terutama anak yatim. Kemudian yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayang oleh Zat yang Maha Penyayang, sayang yang di bumi, yang di langit sayang kepadamu. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya sifat penyayang, maka dia tidak layak untuk disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama bahwasanya termasuk di dalam anak yatim ini anak yang nasabnya itu enggak jelas. Jadi arek sing dibuat ambek wong tuae. Itu walaupun orang tuanya ada cuman enggak jelas. Ini masuk kategori anak yatim. Demikianlah. Sebenarnya ada lagi nasihat buat anak yatim ya, bahwa yatim itu bukan berarti bencana. Banyak orang-orang sukses yang ternyata mereka adalah anak yatim. Wabil khusus nomor satu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini banyak nama-nama orang-orang besar yang mereka itu bermula dari anak yatim. Itu aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita baca surat Al-Ma'un dan kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ashabil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an العالمين به العاملين بما فيه الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والثبات والاستقامة وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.